Matiin dulu HP-nya. Yang beri. Gimana? Tadi kali bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa limatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala jamil anbiya wal mursalin wal awliya asyhadu sallu alaihi tabiin wa min alhamdulillah sanjami muassis hadithul lain makaram syekh syarif wa usulli ma rahim al baitihim syai'il lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وجميع معلمينا ومشايخنا ومشايخنا ومعلمينا أجمعين لمؤسس معهد العلوم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Marwiya anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Warwiya lan ngriwayatake sinten anna Umar ibn al-Khattab Umar bin Khattab radhiyallahu an iku kharaja tindakan sinten Umar bin Khattab lailata ing mangsa wengi yahrusu jaga utawa ngawasi sapa Umar anasa ing menungso. Waro'a mongko ningali weruh sapa Umar masbahan ing lampu fi baitin dalam suwijine omah. Wa idan lan ari kalane weruh ajuzu tawi nitik-nitik tawi wenang ngepasi iku tang fusyu ngawaruhaken sapa Umar sowan ing setunggale sof wa taqulu lan ngucap sapa Umar waruya anna Umar bin Khattab ala Muhammadin iku tetep ing dalam Kanjeng Nabi Muhammad sholatul abrori utawi donga wong kang pira-pira wong kang bagus. Shalla alaihi dongaaken alaihi ngatasé Kanjeng Nabi sapa atibuna wong-wong kang padha bagus al akhyaru kang terpilih. Qad kunta yakti ana sapa sira iku kawaman ngakeh-ngakeh sholawat ing atase Nabi bukaan kelawan nangis bil ashari ing dalam waktu sahur. Ya laita syiiri menawa syairan sapa ingsun wal manaya lan iku dadi akan wal manaya tiwarin lan utawi mati tiwarin iku tiwarun parek
hal tajma'ani ana ta ngumpulake ing ingsun wa habibi lan kekasih ingsun wa habibi lan kekasih ingsun ngumpul apa ad-daru ing akhirat, kumpul ing akhirat. Sahabat Umar bin Khattab pada malam hari keluar sedang mengawasi manusia karena pada waktu itu beliau memang seorang pemimpin yang sangat dekat dengan masyarakat dan penduduknya. Pada waktu itu memang Umar sering jalan-jalan malam. Ya inilah tipikal pemimpin. Tipikal pemimpin itu harus ngerti keadaan masyarakatnya, umatnya di bawah. Apa sudah makan atau belum, bahkan pernah diceritakan beliau itu pernah membopong, ngangkat beberapa karung beras untuk beberapa rumah, salah satunya rumah yang waktu itu tinggal seorang ibu dan anaknya yang anaknya nangis ketika kelaparan. Dan beliau melihat, Sayyidina Umar melihat lampu di dalam sebuah rumah. Kemudian diindik. Nah, orang yang berada di dalam rumah itu berkata, Alayya Muhammad, ala Muhammadin sholatul abror. Jadi ini merupakan sebuah syair. Jadi syairannya orang-orang yang pada malam hari itu istilahnya mujahadah tambahi dungo. Sol ala Muhammadin sholatul abror, sholla alaihi tibunal akhyar, qad kuntu qawaman baka bil ishar ya laita syi'ri wal manaya tiwarun. Doa dan keselamatan atau doa yang bagus-bagus itu tetap ditujukan pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari orang-orang yang memang terpilih. Qad kuntu qawaman baka bil ishar, di mana orang-orang yang terpilih itu selalu nangis di waktu subuh atau di waktu sahur, di waktu sahur. Ya laita syiri wal manaya tiwarun. Barangkali syairan itu membuat kita menjadi dekat atau kita menjadi ingat kematian, kemudian dengan mengingat kematian itu kita menjadi lebih dekat. Al-tajma' ini wahabi bi'ad-dar. Mudah-mudahan apakah hal semacam itu mengumpulkan serta mengingat orang-orang yang kita cintai itu akan dikumpulkan besok biddar di dalam akhirat. Takni maringi pengertian ing nabi takni nimbali takni tanglet sapa ingsun an nabi sallallahu alaihi wasallam ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fajalasa mongko lungguh sapa Umar radhiyallahu an. Ya beki hale tingkah nangis sapa Umar. Wa fil hadisi wilun lan ing dalam hadis yang panjang. Jadi beliau Sayyidina Umar mendengar orang-orang yang menangis di waktu sahur, di mana tangisan itu karena mendengar lantunan orang-orang yang sangat mencintai Nabi Muhammad. Dalam hal ini Kanjeng Nabi langsung datang kepada Umar, bahwa ketika Kanjeng Nabi datang kepada Umar langsung menangis. Artinya apa? Ini Umar didatangi setelah ketika Kanjeng Nabi sudah tidak ada. Waruwiya lan den riwayatake apa anna Abdullah saat temane Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma
Hadarat lumpuh apa rijluhu sikile wong. Faqalilun lan ngucap lahu kedue Abdullah bin Umar, Udkur nyebuto sira ahabba ing wong kang ahabba ing luweh demen anasa saking menungso ilaika maring sira. Iku yazul ilang apa lumpuh anka saking sira. Pasoha mongko buak apa ya istilah berlalu sapa Abdullah bin Umar, ya Muhammadah, ana to panjenengan memujinya sudah pulih. Kang tasyarat mongko gumregah sapa rajul. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa beliau ngendikake pernah ada orang yang lumpuh ketika disebut nama ahabban nas ilaika yazul anka. Ketika disebut nama orang yang paling dicintai, yang menyebut itu, maka ketika disebut, maka pada saat itu sakitnya itu sembuh, langsung gumegrah. Jadi ini ya salah satu bisyarah apa gawe bebungah atau tanda-tanda kesenangan atau nikmat yang akan diterima oleh orang-orang yang cinta terhadap Kanjeng Nabi. Nah, Dewi tidak terlalu percaya karena memang kita belum mengalami secara sendiri. Coba nanti kira-kira keyakinan ujian terhadap diri kita yang saat ini sedang terjadi apa, sedang sakit atau seperti apa misalnya. Misalnya ada orang atau keluarga kita yang sakit kemudian tahu bahwa membacakan sesuatu kepada air, kemudian air itu diminumkan kepada orang yang sakit dengan keyakinan yang penuh atas izin Allah, maka ketika bacaan sholawat itu kita sebulkan kepada air tersebut, maka orang yang sakit akan segera sembuh. Garek keyakinane dhuwur napa mboten. Biasanya apa ora ya. Karena nek ndonga iki kadang orang yang berdoa itu ada perasaan harap-harap cemas, H2C. Jadi kalau berdoa itu kadang orang yang paling mukmin pun itu kadang ini umum itu banyak yang ora ya dongaku ketompo napa mboten, diijabahi napa mboten. Kuwi nek ndonga. Makanya saya beberapa kali ini dapat apa namanya postingan salah satunya dari ngajinya Gus Baha online-nya itu ketika beliau di Kudus kalau nggak salah itu pernah mengatakan yang namanya orang atau talqin atau menghadapi orang yang syakaratul maut itu jangan berdoa tapi sebut saja Allah. Karena kalau kita memberikan istilahnya kepada orang-orang yang sedang sakaratul maut itu agak dungo. Enggak, karena dungo orang yang sedang sadar saja ketika berdoa, apalagi dia sedang mengalami sebuah keterpurukan atau hal-hal yang tidak mengenakan pada dirinya, itu kadang ada hal perasaan harap-harap cemas tadi. Ini diterima enggak doa saya? Pernah enggak terjadi itu? Pernah, sering. Nah, kalau mempertanyakan Gusti kula pun sholat, kula pun sedekah, kula pun sholawat, kula pun derek dawuh panjenengan anggiripun sunah-sunah kula lampahi ning kok donga kula kadang mboten ditampi. Itu perasaan itu kayak
kita itu jadi sedikit kaya sombong. Lah, kita itu siapa gitu. Kita itu hanya makhluk yang memang disuruh untuk berdoa. Ud'uni fastajib lakum. Jadi perintahnya Gusti Allah pada kita hanya berdoa. Nanti yang urusan mengijabahi hanya Gusti. Jadi perintahnya hanya berdoa loh ya, bukan diijabahi. Perintah dari Gusti Allah pada kita hanya berdoa, hanya sholat, hanya seluruh perintah peribadatan itu, dan terserah hasilnya itu semuanya terserah Gusti Allah. Jadi kepenak, aslinya awake dhewe kepenak banget. Wong paling kepenak itu ya awake dhewe, umat Kanjeng Nabi. Kita hanya disuruh berdoa, urusan dikabul atau tidak, urusan hasil atau tidak, itu wis kersane Gusti Allah. Dan itu peringkatnya memang level-level tinggi. Orang-orang yang mempunyai pengalaman-pengalaman spiritual seperti itu. Jangan pernah kita memaksa Gusti Allah. Jadi kaya Gusti Allah iki kaya kancane awake dhewe. Bahaya nek segini iki. Wis donga ora kabul-kabul iki kapan. Iku malah iki kewanen istilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya urusan kita selesai loh ya. Di doa itu selesai. Selesai, cukup. Kita bekerja, kita belajar, kita usaha. Itu kita memang harus pol-polan, maksimal dalam berdoa, belajar, bekerja. Tetapi urusan hasil itu sudah urusannya Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ihtadara. Lan semangsane tumeka. Sapa Bilal radhiyallahu an. Nadat undang-undang sapa Bilal imro'atahu ing garwane Bilal. Wa huznahu lan apa jenenge sambat duh susah ingsun. Faqala mongko ngendika sinten Bilal, sahabat Bilal. Wa drabahu lan aduh bungah sapa ingsun. Godan ing dalam wektu. Iltaqa wektu ketemu sapa ingsun al habbata ing kekasih ing kekasih. Rupane kekasih Muhammad dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbahu lan sahabate Kanjeng Nabi. Jadi Bilal pernah diceritakan bahwa waktu sakaratul mautnya Bilal itu Bilal mencari istrinya serta memanggil istrinya. Wa uzanu faqala Bilal wadrabah wadan iltaqa al mahabbah Muhammadan wa sahbah. Ada perasaan sedih ketika sakaratul maut tetapi senang. Apa yang dirasakan oleh beliau? Karena senang apa? Akan ketemu besok godan alqa al mahabbah. Ketika satu masa akan ketemu dengan orang-orang yang dicintai. Dalam hal ini siapa yang dicintai Bilal? Tadi kan sedih karena sakaratul maut meninggalkan dunia ini. Kemudian dipikir lagi, kemudian mendengar lagi dari Bilal istrinya. Siapa yang dicintai? Kok membuat panjenengan itu senang ketika akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena saya akan ketemu oleh
orang-orang yang kinasih, orang-orang yang terkasih. Siapa itu? Adalah Muhammad dan wa sahbah. Nabi Muhammad dan sahabatnya Kanjeng Nabi. Waruya. Waruya. Wa yurwi lan diceritake apa anna imro'atan. Saat temene tunggale imro'ah wong wadon kolat ngucap sapa takon sapa imro'ah li Aisyah maring Sayyidatina Aisyah. Ikshifi buka sira limaring ingsun kibaro ing saryane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kibaro Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing saryane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakasyafat mongko kebuka ing kubur laha kedue imro'ah fabukat mongko nangis sapa imro'ah hatta matat sehingga meninggal sehingga sedo sapa imro'ah radhiyallahu anha. Jadi pernah ada orang yang meminta seorang wanita meminta izin kepada Siti Aisyah untuk membuka kuburannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika terbuka maka menangis sampai meninggal. Wong biasa saja kita juga kadang bukan menangis lagi, melayu dhewe nang kuburan. Ini saking saking bohis. Artinya menangis sampai dia meninggal. Tahu apa yang sedang ditemui. Sampai meminta, benar nggak sih yang namanya sampai meminta kepada Siti Aisyah untuk membuka tabir kenabiannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika dibuka tabir kerasulan, maka akan terlihat sesuatu yang sangat berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Oleh Edewi cinta kepada Kanjeng Nabi. Banyak cerita lagi nih dari sahabat-sahabatnya. Walama akhraja. Nang semangsane metu sapa ahlul Makkah kafir Mekah. Zaidun ibn Dasnah datang kafir Mekah kepada Zaid ibni Dahnas radhiyallahu anhu. Minal haram saking tingkah haram liak duluhu supaya mateni sapa ahlu Mekah ing Zaid. Iki arep mateni dari tanah haram. Ada kafir Mekah yang datang kepada Zaid, kemudian tujuannya aku arep mateni sampean. Kemudian qala ngendika sapa lahu qala iku qala ngendika lahu kedue Zaid sapa Abu Sufyan berbicara kepada Zaid ibni Dasnah. Anasyaddaka sumpah sapa ingsun Allah ing Allah ya Zaidun he Zaid atau hibbah ana ta demen sapa sira anna Muhammadan ing sak temen Kanjeng Nabi al-an ing dalem mangsa iki iku indana sartane kita maka ing gone sira
Ya tribu mongko ngepruk mukul sapa Kanjeng Nabi unukahu ing apa jenenge punggung. Wa antalan utawi sira iku fi ahlika tetep ing dalam keluargane sira. Faqala Zaid mongko ngendika sapa Zaid wallahi utawi Gusti Allah demi Allah ma ahabbah ora luweh demen sapa ingsun anna Muhammad dan saat temene Kanjeng Nabi Muhammad al-an ing mangsa iki fi makanihi ing dalam panggonan Muhammad alladzi huwa ya Muhammad iku fihi ing dalam alladzi tusibuhu ngenani apa syaukatu kebukae peninggal wa analan utawi ingsun iku jalisun wong kang lungguh fi ahli ing dalam keluargane ingsun yakni ngabaraken ing Zaid annama asobani saat temene perkara asobani kang ngenani ing ingsun fi tariqihi ing dalam dalane Muhammad minal jannati saking kanjeng saking swarga minal mihnati ngapunten minal mihnati saking cuba lam yangkus maka nyuda sapa maka nyuda apa ma li maring ingsun syai'an ing suwi-wiji pihaki ing dalam hake Muhammad minal mahabbati saking panggonan temen panggonan tresno Waqala lan ngucap sapa Abu Sufyan ma raaitu ora ningali sapa ingsun minan nasi saking menungso ahadan hale suwi-wiji sapa menungso yuhibbu kang demen ahadan ing wong siji kahubbi ashabi Muhammadin kaya demene pira-pira sahabat Muhammadan ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ana wong arep ngepruk apa jenenge iki kan di sini karena yang mengatakan itu Abu Sufyan gitu. Bahwa apakah kecintaan kamu kepada Kanjeng Nabi hari ini di tempatmu hari ini itu akan membuka jalurmu kepada jalur-jalur yang lain, maka ketika kita akan berhadapan serta akan memasuki jalannya Kanjeng Nabi Muhammad, maka tidak ada yang bisa merubah sedikit pun dari cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kata Abu Zaid. Kemudian Abu Sufyan mengatakan luar biasa, tidak ada seorang pun dari kalangan manusia yang cintanya kepada Nabi Muhammad melebihi sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam tingkah ini itu diperingatkan untuk diganggu dalam hal ini diganggu apanya yang diganggu itu raganya. Jadi hampir terjadi peperangan atau akan dibunuh oleh kafir Quraisy. Salah satu sahabatnya mengatakan bahwa saya tidak akan kemana-mana karena saya menjaga
marwahnya Kanjeng Nabi di sini sampai hari ini dan sampai kapanpun. Itu adalah salah satu bukti sahabatnya Kanjeng Nabi itu mencintai Kanjeng Nabi, dan kita terutama bagi umatnya mencintai para sahabat, mencintai para warasatul anbiya, pewarisnya para nabi, para ulama, para kiai dan sak piturute itu disamakan dengan mencintai Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kemarin banyak sekali bebungah yang akan diterima oleh orang-orang yang cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Fi alamat faslu tawi suci fasal. Fi alamatin mahabbatihi alaihi salatu wassalam. Iku tetep ing dalam pira-pira tengeri kecintaan terhadap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah matur di awal bahwa kitab ini sangat runtut. Kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu sangat runtut. Dari yang pertama ditunjukkan bahwa dalil-dalilnya tentang kecintaan kepada Nabi, kemudian yang kedua adalah berbuat baik kepada Kanjeng Nabi seperti apa, yang ketiga adalah apa yang akan didapatkan bagi orang-orang yang mahabbah ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang selanjutnya adalah tanda-tanda orang yang cinta itu seperti apa. Runtut banget, kitab luar biasa. Semoga-moga dhewe sesuk bisa melihat, karena ini cerita selanjutnya adalah kalau kedatangan Kanjeng Nabi. Kemarin kan disebutkan bahwa kalau orang yang sudah diberikan tabir mimpi atau bermimpi dengan Kanjeng Nabi, maka pada satu hari akan bertemu langsung dengan Kanjeng Nabi, dan itu adalah pertemuan itu atau mimpi itu merupakan hak, merupakan sebuah kebenaran. Lima hambati sallallahu alaihi wasallam iku maring teman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alamatun utawi pira-pira pertanda. Faman mongko utawi sapane wong doharat iku doharat pertelo jelas famin doharat mongko utawi pira-pira tandane alamat nyusewu fihi ing daleman iku kana ana sapa man ana iku shadiqon wong kang temen fi mahabbat fi hubbihi ing dalam tingkah demene man an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ing dalam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa illa lan lamun ora pertelo iku lam yakun ora ana sapa man iku shadiqon wong kang bener fi hubbihi ing dalam demene ing Kanjeng Nabi. Wa kana lan utawi kana lan ana sapa wong iku muddayan wong kang ngaku-ngaku. Ini tanda-tanda kecintaan salah banyak ini, banyak banget. Salah satunya adalah tanda-tanda kecintaan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, di mana ketika didatangi, artinya tanda-tanda itu sangat nampak, gitu. Maka ketika keadaannya tampak, dia adalah orang yang sangat jujur, sotikon, orang-orang yang jujur. Orang-orang yang jujur, orang yang demen, orang-orang yang sangat bersungguh-sungguh. Jadi kalau orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mencintai Kanjeng Nabi, maka akan tampak didatangi oleh Kanjeng Nabi secara lahdoh, secara sadar. Wa ilam yakun, apabila tidak terlihat, shadiqon fi hubbihi kana mudda'iyan. Jadi kalau tidak terlihat
atau apa namanya ngaku-ngaku, ngaku-ngaku, tidak terlihat kecintaannya, maka dia menjadi orang-orang yang disebut orang yang ngaku-ngaku. Dalam hal ini menunjukkan bahwa orang yang sangat hasil dari kecintaan kepada Kanjeng Nabi, saking cintanya, saking tresnanya, saking inginnya bertemu dengan Kanjeng Nabi, maka apa yang rizki-rizki yang diberikan kepadanya dalam hal ini dipertemukan langsung dengan Kanjeng Nabi, maka hal tersebut merupakan sebuah kebenaran, bukan setan yang datang kepadanya. Ini salah satu tanda-tanda orang yang cinta kepada Kanjeng Nabi. Bahkan kalau kita bisa melihat beberapa datang itu, kalau kita level kita itu bisa jadi datangnya berupa perasaan. Jadi perasaan itu memang ada dalam diri kita dan perasaan itu memang selalu kita usahakan. Misalnya dalam halul qiyam, koyo Kanjeng Nabi rawuh. Terus dihadirkan seperti itu, insya Allah nanti juga beliau rawuh. Dan janjinya dan yang kami tahu dari beberapa guru kami bahwa mahalul qiyam itu adalah datangnya Kanjeng Nabi di seluruh tempat-tempat lantunan sholawat kepada beliau. Tenang wae. Kira ketang awe di belum hari ini belum bisa melihat beliau, tetapi insya Allah beliau sudah bisa atau beliau melihat atau nyekseni kita. Oh kae to, oh Kang A, Kang B, Sidik to. Oh sopo. Apa meneh nek awake disebut, wah disebut karo Kanjeng Nabi asmane jenenge karo Kanjeng Nabi itu luar biasa. Faminha mongko iku setengah saking alamat al-iktida utawi patuh pilih bihi kelawan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasti'malu sunnatihi lan nglakoni sunai Kanjeng Nabi wa tibau aqwalihi lan manut pangandikane Kanjeng Nabi wa af'alihi lan perbuatane Kanjeng Nabi wa amtithalu awamirihi lan nglakoni perintah-perintah Kanjeng Nabi wajtinabu nawahi lan ngedoi pira-pira larangane Kanjeng Nabi. Wa ta'dibu lan gawe tata krama bi adabihi kelawan tata kramane Kanjeng Nabi. Bi usrihi ing dalam tingkah angel, wa yusrihi lan tingkah gampange wong. Wa mangsyutihi lan ing dalam tingkah semangate wong, wa makruhi lan ing dalam tingkah sayae atau kesele wong. Biqaulihi ta'ala Bismillahirrahmanirrahim qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah Muhammad in kuntum ana ta sira kabeh umat Kanjeng Nabi Muhammad iku tuhibbuna demen sira Allah ing Allah. Fattabi'uni mongko anut ta sapa sira kabeh ni ing ingsun Kanjeng Nabi yuhibbukum mongko demen ing sira kabeh sinten Allahu Allah. Jelas ganjarannya kepada orang-orang yang cinta kepada Kanjeng Nabi, maka Allah akan melebihkan cintanya kepada orang-orang yang tresno kepada Kanjeng Nabi. Wa isarumah wa isaru malan nyelake ing perkara syara'ahu kang syar'an oh kaya titik syar'an ku ya bener ya. Nyelekake
ing syariate Kanjeng Nabi. Wa khaddalan menganugerahkan sapa wong alaihi ing atase ma ala hawa ing atase ngalahake ala hawa ing atase ngalahake nafsu ing atase nafsu nafsihi ing awake dhewe wong wa mawafiqatu wa mawafiqati syahwatihi sewu lan nyocoki ing syahwate wong li hadisi Anasin ibni Malik radhiyallahu anhu qala li keduwe ingsun sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bunayya ing qadarta lamun kuwasa sapa sira dipahami. Alamat selanjutnya adalah cukup sampai itu. Ya bunaya ing qadarta antam basi watasbihu wa laisa fi qalbika aghisha li ahadin fa'al. Tanda selanjutnya dari alamat atau tanda-tanda kecintaan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah patuh terhadap Kanjeng Nabi, kemudian melakukan apa-apa yang telah disunahkan, kemudian manut terhadap pangandikan beliau, kemudian mengerjakan apa yang telah beliau lakukan. Wa amtisalu amarihi dan ngelakoni perintah-perintahnya Kanjeng Nabi, wajtinabu nawahi dan menjauhkan dari larangan-larangannya Kanjeng Nabi. Serta berperilaku seperti perilakunya Kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam masa sulit, masa senang, di dalam tingkah semangat dan di dalam tingkah lokro. Semangat pas tadi sholat taraweh itu dalam rangka kita menegakkan sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi, maka kesemangatan itu adalah tanda-tanda cinta kita kepada Kanjeng Nabi. Pokoknya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tanda-tanda ini semuanya dilakukan dan tidak ada pengaruh apapun dalam tingkah sulit, tingkah senang, lagi semangat, lagi ngelokro dan lain sebagainya. Pokoknya iki senengku karo Kanjeng Nabi tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Sampai kapanpun. Dan ini kalau lagi menurun, kalau lagi tidak frekuensi senang atau frekuensi sedang melakukan apa yang telah diperintahkan Kanjeng Nabi atau mencontoh dari adab-adab beliau, maka harus sedikit kita buka lagi atau sedikit kita paksakan dalam diri kita. Dalam hal ini, pokoknya lagi wayahe sayah banget. Kan kepenak lagi bar bal-balan, apa lagi bar roan, kemudian ono wedang yuk le ngombe karo lungguh kan kepenak. Makanya kan disampaikan bahwa kalau tata krama adabnya Kanjeng Nabi ketika minum itu cegukan mengucapkan alhamdulillah, glek. Itu kalau tidak dilakukan secara terus menerus, kadang-kadang lali
Bahkan sesuatu hal yang baik kalau tidak disandarkan kepada Kanjeng Nabi itu jadinya ya biasa saja. Kayak adewe ngelakoni misale sholat sunnah witir ping 11. Iki nek ora biasa-biasa wae. Artine yo nglakoni wae tapi tidak kita gantaluk, tidak kita gantungkan kepada kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi bahwa dulu beliau pernah melakukan ini di dalam Ramadan dan di luar Ramadan, maka itu kayak seperti biasa saja. Karena apa? Karena kalau memang rasa pembuktian rasa cinta kita kepada Kanjeng Nabi, hal-hal tersebut kita lakukan biasa-biasa saja, biasanya itu wong kang sing ngaku. Ngaku sih gue iki aku gur etok tok. Jadi semua peribadatan kita itu memang harus kita sandarkan ke siapa orang yang membawa kita ini. Di dalam hati kita, oh saya tahu sholat ini dari guru saya dari guru saya dari gurunya lagi. Supaya apa? Supaya ibadah kita itu memang benar-benar ada sanatnya yang jelas, ada sandarannya yang jelas. Dan kalau sudah disandarkan, maka orang-orang yang kita sandarkan itu akan membawa kita, nama kita, serta kecintaan kita, perasaan kita kepada beliau. Kenapa kok di kitab ini Hadratus Syekh mengatakan seperti itu? Sangat-sangat meninggikan orang-orang yang mempunyai sanat-sanat kemahabahan ini. Sanat-sanat kecintaan ini disambungkan oleh Hadratus Syekh kepada para sahabat. Supaya apa? Kalau kita langsung saja itu kadang kita tidak tahu ceritanya seperti apa. Tapi kalau dari tadi dikatakan dari ceritanya Ibnu Umar, kemudian dari Zaid, kemudian dari Bilal, kemudian dari macam-macam dari sahabatnya, maka ternyata dulu memang hal tersebut diusahakan, dilakukan oleh para sahabatnya Kanjeng Nabi. Semoga kita dalam hal ini sekali lagi kalau aturke di awal bahwa hari ini sampai nanti di akhir Ramadan kita ngaji ini dalam rangka menumbuhkan cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri, anta iksiru awali, anta misbahu suduri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya mu'ayyad ya mumajjad, ya imamal qiblataini. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, man ra'a
وجاك يسأل يا كريم الوالدين خدك صافي المبارك وردنا يوم النشور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.